Supergirl. Sebuah film yang apa, San? Pusing gua nontonnya, pusing gua. Lagi-lagi gue harus menonton film jelek gara-gara dihasut oleh Hasan dan On konteks. Sebenarnya gue, iya sih, maksudnya gue mikir, gue bahas film apa ya di SMS ya bang ya. Oh, Supergirl pasti rame, oke, gitu. Intinya ini film tentang apa, San? Tentang bilang gitu. Jadi Supergirl menceritakan tentang Will Potler, yang lagi alkoholik, karena homesick terus homesick. dia gua miss my home. Iya, gua masih belum menemukan jati diri gua. Iya, itu dia, masih bingung gitu. Ini rumah gua yang mana ya? Mana yang bisa gua panggil sebagai rumah ya? Iya, jadi saking dia bingungnya, akhirnya dia nyasar ke sebuah planet yang dimana menurut gua tiba-tiba ada orang yang, sumpah ini konflik awalnya goblok loh, San. Again, spoiler. Gua kalau review pasti spoiler. Pasti. Bayangin ada orang pengen minta senjata. Iya. Iya kan? Dan minta senjata, maling minta dan segala macam. Pesan terserah. Terus ada kejadian tidak terduga. Iya. Kakaknya kasihkan main Dota. Iya, doom scrolling, nontonin tung sahur versi apapun itu. Iya. Terus tiba-tiba adeknya kayak bengong, terus dikagetin. Terus, wing. Sangat-sangat itu penulisnya tuh pakai pulpen api gitu. Jadi scene 1 si kakak lagi main doom scrolling, terus ngeliat adeknya bengong, ngagetin, terus dilempar kapak, emaknya teriak, ngambil pisau, dibunuh. Jadi konflik macam apa itu? Gua nggak ngerti. Jadi silly banget, sumpah. Konfliknya tuh bukan silly yang lucu, tapi silly yang membuat kepala lu tuh apa sih gitu loh. Ya kayak, hah? Gitu. Apa? Nggak, gue bingung aja kayak, oke, jadi lu udah mau ngasih senjata, terus anak lu ngagetin. Iya. Gue kayak, gue pusing kayak, oke, jadi yang salah yang mana nih? Jadi, ini penjahat nih. Bingung gua. Maksudnya kenapa nggak dibikin konflik yang lurus-lurus aja gitu? Kalau dia emang penjahat maruk yang nggak peduli sama itu, bukannya kabur malah bantai-bantai, selesai. Iya, udah. And somehow gimana ceritanya tuh bocil selamat? Iya, bisa. Itu malah lebih oke dilihat di kepala gua daripada tiba-tiba kakaknya ngagetin, dilempar pakai kapak. Dan udah sekeos itu pun si bocil masih selamat, ngerti nggak lu? Kayak masih diem aja. Dan selamat, maksudnya nggak dibunuh juga. Iya. Kenapa nggak dibunuh? I don't know, mau living at pace. Iya. I don't know. Lalu akan coba fast forward ke cerita ini bahwa mereka adalah orang-orang yang berusaha ngumpulin cewek loh padahal. Iya, anak cewek. Tapi anak cewek ini ditinggalin. Kayak, tadi aku ngeliat ada orang gue bunuh, jelek jatuh. Terus rumah sekecil itu nggak mau lu explore dan lu cari senjata mana lagi lah yang bagus yang bisa kita pakai untuk apa gitu. Terus enggak, senjata juga nggak diambil. Gue juga baru sadar lagi senjata. Langsung cabut si musuh langsung cabut. Dia kayak, aku tidak peduli dengan senjatanya. Rumahnya sudah kebakar, kayaknya aku akan cabut. Stupid. Jadi secara memulai konflik aja sangat-sangat chaos. Plotnya pun sampai akhir pun menurut gua, sumpah ini gua nggak ngerti James Gunn bakal marah atau dia ketawa gitu. Iya, nonton ini. Gua rasa yang paling gua nggak bisa habis pikir adalah tentang bagaimana ini bisa lulus di para eksekutif gitu loh. Iya. Kayak ceritanya apa sebenarnya? Gue juga nggak tahu. Kayak apa? Gue nggak tahu. Ingat kalau tiba-tiba jangan ngebunuh, nggak akan nyelesain masalah. Emang si Kara kenapa? Iya. Apa? Dia kenapa? Kenapa dia pada ngebunuh orang? Kita nggak tahu. Iya. Pada endingnya juga kayaknya ngebunuh orang. Iya. Terus apa? Lu sama aja kayak apa yang lu omongin tadi Kara gitu. Enggak, maksudnya juga lu lihat gue adegan bunuhnya juga cuman cut. Iya. Itu nggak nusuk gitu. Iya. Nggak impactful gitu. Maksudnya lu sekalian keren kayak gitu kayak apa? Iya, gua nggak. Cut gini. Cut for my dog. Shoot for the girl. Udah, terus mati. Ya elah. 2 jam gua nungguin buat itu doang. Oh, untung 2 jam sih. Kalau masa kan biasa kan 2,5 jam. Iya, betul sih. Ini kalau sampai lebih dari setengah jam lagi ini painful sih, jujur. Painful parah. Yang paling ngaco-nya juga menurut gua adalah, lu juga pasti sadar, editing. Editing. Sebagai editor, coba lu dah, gua udah lama ngedit nih. Gua Oke. Disclaimer dulu kalau misalnya takut ditai-taiin orang. Bukan edit film ya, gue edit video shorts aja. Tapi sebagai editor menurut lu gimana? Sebagai gue melihat sebagai editor ya, kata terlalu cepat men. Lu ngerasain nggak sih?
Gue tahu lu mungkin target audiensnya Gen Z gitu ya, buat dia butuh attention time, butuh ini. Tapi pusing men. Gue yang umur 22 pusing nontonnya. Lu bayangin gue yang udah Old eyes dia. Gue dari tadi ngeliatin, aduh anjing nih orang pasti kesian nih, anjing matanya sakit banget. Secara visual kacau banget. Gak ada adegan keren yang bisa gue nikmatin. Iya. Gak ada satupun. Iya, satupun gak ada. Pertama-tama, yang paling awal banget itu adalah waktu berantem di bus. Iya. Yang sama orang teleport itu kan, gelap banget. Lihat apa lu? Iya, kegelapan. Gelap banget. Sumpah itu yang ngurus visualnya siapa? Aneh banget, gelap banget. Kayak lu lighting man-nya juga aneh banget. Bener-bener yang fight yang bener-bener baru kelihatan dan bisa kita lihat itu yang terakhir doang. Iya, di ending. Dan itu jadi lebih better daripada ending belakang-belakangnya. Dan di situ pun masih ada kesalahan VFX yang fatal. Iya, fatal. Muka dia bener-bener mirip kayak Will Poulter lagi. Betul, mirip banget sama kalau lu tahu sih namanya Guardian of Galaxy. Iya, Guardian of Galaxy. Yang ada Morlock itu. Ada Morlock itu dibikin persis pas gua enggak tahu ini editornya kayaknya udah aku pakapin aja lah sekalian. Ceritanya enggak benar. Ya udahlah. Sumpah itu kayak sengaja ada. Terus ditambah dengan sampai sekarang gua enggak ngerti relation antar karakter tuh apa tai? Iya. Lobo. Lobo. Kara sama si anaknya itu apa? Gua nggak ngerti. Mereka maksudnya ya udahlah, Kara sama si anaknya sisters. Enggak juga. Ya enggak, gua nggak ngerasa. Lobo juga. Wah, oke. Ini gua nggak tahu direkturnya. Sorry, gua bukan sinetron yang hafal semua dan semua segala macam. Gua nggak tahu. Track record direktur tadi gua sempet cek di IMDb nggak ada gua nggak bela film bagus ya. Intinya gua belum pernah nonton film-film dia. Dia kayak nggak ngedirect film superhero. Dia kayak ngedirect series. Kayak ya udah orang lewat, orang ini segala macam. Kayak contoh di mana-mana di berbagai macam kesempatan kalau ada hero atau villain atau tokoh-tokoh besar yang perlu kenalin di film-film superhero, itu ada namanya yang kayak apa ya? Kayak ada karakter build up-nya. Iya, bukan kayak ada visual yang benar-benar indah banget gitu. Lobo jelek banget. Kayak dar. Apa? Dia lobo, dia gak ada pakai nasi dan lain-lain, terus datang. Gua nggak tahu. Ya terus kayak ada masalah Kara sama Lobo aja kayak nggak tahu. Gue pikir tuh mereka udah pernah ketemu. Iya. Gak mau kena masalah. Iya, pernah berantem sekali. Iya, karena gue paling gak suka nih sama dia nih soalnya nggak pernah beres. Akhirnya dia cuma dengar rumor-rumor mengaikan soal Lobo doang. Kayak apa sih? Aneh banget. Gue nggak ngerti ini kenapa James Gunn bisa approve sama script dan film kayak gini. Pasti dilihat dulu dong. Kayak film bagus atau enggak ya? Enggak, gue mesti bilang sih, udah DC, gue tuh udah ngeliat Superman tuh kayak wah. Oh iya. Lu pada liat Superman kayak wih, keren banget. Gue tuh mau nangis, gue tuh mau gemeter, mau sedih segala macam nonton Superman. Gue ngeliat ini kayak ya balik lagi. Ini two step ahead. Apa sih? Two step backward. Bukan. Iya. Gampangnya gini, Superman kan udah mengembalikan. Ini apa? Di sini. The Batman. The Batman Tiba-tiba balik Flashpoint. Iya. The Flash tau lu, The Flash. Sumpah kayak The Flash banget kayak ya udah ada aja. Iya, benar. Ceritanya nggak jelas. Gue nggak tahu. Bahkan kalau menurut gue mendingan lu balikin Supergirl di The Flash itu dah. Lebih menarik sih teh. Lebih menarik. Lebih cakep juga. Sorry banget lebih cakep dan lebih estetik dibandingkan. Gimana ya? Gue pertama-tama bertemu Supergirl di versinya James Gunn yang di Superman. Menarik. Di sini gue kayak ngelihat karakter yang tidak selesai ditulis. Ya, gue sepanjang nonton mikir ini kayak film emang nggak selesai, tapi dikejar tayang. Iya, gue juga ngerasa kayak marketingnya nggak kemana-mana, nggak keluar di gue sebagai DC fans yang pasti algoritma gue isinya DC-DCan. Baru inget si Hasan bilang emang udah tayang gitu kan? Udah 24. Gue kayak udah tayang gitu loh. Tayang. Dan gue lu sadar nggak banyak banget adegan pengen ngelucu. Apa? Di situ pengen ngelucu tapi banyak banget pengen ngelucu, tapi kita di bioskop lumayan rame, nggak penuh tapi lumayan rame. Pas kita nonton nggak ada yang ketawa, nggak ada yang kayak silence. Bahkan gue iseng-iseng liat kiri kanan udah mulai ada cahaya-cahaya main HP. Udah. Gue sih mikir kayak ya udahlah ini emang two step backward lah buat DC ini mah. Anjir, ini seru-seruan ngumpul-ngumpul apa sih bang? Itu adalah acara kami namanya Wibu Sepulang Kerja. Yes, kalian bisa ketemu gue dan teman-teman Clean Sound lainnya di acara tersebut. Ngobrol, main board game, ngadu Naruto, dan tentu saja karaoke. Acara ini udah rutin kita lakuin sebulan sekali. Dan kalian semua walaupun bukan Wibu pun boleh ikut selama bayar tiketnya. Info acara di mana, kapan, tiket berapa, semua bisa kalian dapetin dengan follow Instagramnya nakama.main. Sampai ketemu para nakama di Wibu Sepulang Kerja. Now back to the video. Sayang banget. Anjir, apalagi ya yang world buildingnya buat gua. Ini adalah film yang menghancurkan world building James Gunn menurut gua. Kenapa? Dunia aliennya sangat tidak menarik. Oke. Kayak
kacau masalah bahasa, masalah bahasa sih. bahasa kayak maksudnya kan udah keren ya ada bahasa-bahasa, tapi kayak di sini bahasa dibikin terlalu apa ya, maksa ada dan nggak ada, ngerti gak lo? Adik kadang pakai bahasa alien, kadang tiba-tiba bisa bahasa Inggris aliennya. Terus kayak tiba-tiba bisa ada naik bus, maling gitu loh. Kayak itu buat gua nggak menarik, malah kayak apa sih ini ya kenapa nggak lu di satu planet aja, ngerti ya? Daripada lu pindah-pindah planet. Terus sekarang gua emang fans DC tapi gua tidak baca banyak isu, gua tidak banyak baca komik ya. Sekarang ada planet 2 matahari yang isinya isinya hijau, Kryptonite total ya. Well, technically nggak di mention itu Kryptonite atau enggak, tapi hijau. Specifically hijau. Mampus ini gue nggak tahu ini gimana nih. Ini gimana nih ntar universe Superman ya, apakah beneran nih matahari hijau? Iya, apakah benar Superman itu Krypton itu kalah sama yang hijau-hijau? Pokoknya selama hijau gimana gue nggak tahu. Nanti ketemu Green Lantern juga gue nggak ngerti. Iya, Green Lantern gimana? Hijau kan? Gue nggak ngerti. Gue nggak tahu, gue nggak banyak baca series ya. Tapi jadi correct me if I'm wrong kalau teman-teman ada bang segala macam. Tapi menurut gue walaupun ada, ya kalau ngomongin ada Kryptonite Pink juga bikin Superman gitu. Ya. Tapi maksud gue kan apa perlu dimasukin ke universe itu? Menurut gue sih jadi kacau world buildingnya. Kacau. Jadi nggak jelas. Gue bingung banget sama solar hijau. Oke, solar hijau nggak ada ngasih tahu gitu. Oh, solar ini ada terbuat dari Kryptonite gitu. Nggak ada tuh narasi yang kayak gitu. Narasi cuman di planet ini ada 2 solar, kuning dan hijau. Oh, berarti kalahnya sama warna hijau. Nah, gue mikir tuh Green Lantern gimana ntar ya, gitu aja. Nah, ini juga kayak kekuatan musuhnya kayak kuat gak kuat gitu loh. Gue merasa musuhnya NPC, lu ngerti gak sih? Iya, kayak udah berapa kali dia kalah dan kayak ya udah sih. Kayak ini nih, si Lobo udah ngalahin kan? Iya. Jangan dibunuh nih mau terus jatuhin kayak. Apa sih? Gua ngerti. Penyelesaian mereka tuh terjebak sama plot yang mereka buat sendiri. Sumpah lu pada pakai ChatGPT apa enggak sih maksud gua? Nah, makanya kata gua pakai AI. Masa katanya musuhnya aja nih, musuhnya aja NPC kayak ini loh, apa namanya kalau lu main Red Dead Redemption ada wanted ini lu ambil itu doang misi. Gua nggak ada keren-kerennya ini musuh. Dan nggak ada yang gini loh. Di setiap kesempatan kita nggak yang jadi wah ada Kryptonite, kesian karakter kita. Wah gimana ya nanti akan dikalahin musuh. Nggak ada feel-nya sama. Nggak ada, kayak kosong aja, kayak apa sih? Kayak sebenarnya musuh kuat apa enggak aja gue bingung. Gue tanya sekarang sama lu, itu fungsi pedangnya apa? Nggak ada. Kan dicari banget kan, pengen diambil banget sama diambil kan. Wah, senjata paling paling keren dah nih. Gue pikir tuh tadinya tuh pas ditembakin Kryptonite, tiba-tiba pedang itu ternyata adalah pedang anti Kryptonite. Misal gitu. Kalau dipegang ternyata kekuatannya itu. Iya. Ternyata kekuatan itu, karena makanya banyak yang si penjahat ini nih, si bandit-bandit ini mau ambil karena spesial. Enggak ada. Simitar biasa kekecilan aja. Iya, pedang biasa aja. Desainnya bagus, udah that's it. Anjing kayak kalau lu main Elden Ring lu ngalahin orang nih. Wah, desainnya bagus. Gua pakai itu. Udah gitu aja. Gak ada spesial-spesialnya. Gak ada nambahin buff, gak ada apa. Gak ada. Terus yang gue juga sangat-sangat buat gue kayak lagi-lagi mereka menyelesaikan plot dengan cara yang aneh banget. Awal-awal waktu ditipu si itu pun juga aneh banget, yang tiba-tiba ditipu bartender. Ditipu bartender. Iya, ditipu bartender, pengen diselamatin, pengen dikasih tahu ini gua akhirnya penyelamatin anaknya. Pas dia gagal, maksudnya nggak berhasil bikin keracunan si karanya, bukan langsung dibunuh, malah dihalang-halangin. Itu masih dia mau ambil anaknya cuma dihalang-halangin sama anak buahnya. Ujung-ujungnya pas ketemu di seret gitu kayak. Dan dibunuhnya juga kayak seret. Ada satu camera works yang gue nggak tahu harusnya keren tapi jelek banget, zoom out set gitu. Iya. Tahu ingat. Anjing gitu, harusnya keren banget. Itu lo kalau ngeliat kayak misalnya Godzilla, King Kong deh itu ada set gitu. Iya. Ini jelek banget, gak tahu gue kenapa sama DOP-nya itu aja. Terus tiba-tiba si Lobo ketangkep kenapa? Udah gak ada terlalu peduli Lobo. Lobonya juga ketangkep nggak ada ceritanya. Terus tiba-tiba di akhir si gue lupa nama cewek siapa, Ruth ya, si Ruth. Iya, si Ruth. Tiba-tiba jago, tiba-tiba jadi assassin, bisa masuk lorong cepet, bisa ngendap-ngendap. Tapi pas mau ngambil air ketangkep. Apa sih? Gua nggak ngerti, anjing. Gua nggak ngerti demi deh. Dia cuma ngambil air terus ngeliatin orang mandi terus ketangkep. Apa nih? Tapi pas di penjara di tempat sempit, iya, tahu dia caranya. Tahu caranya ngendap-ngendap. Terus tiba-tiba jadi pinter, tahu cara manipulatif. Iya, cara acting. Aduh, gua nggak tahu sih. Sebagai fans DC, gua kecewa. Ini adalah film kedua DC Universe lah, so-called Universe. Apa sih namanya? DCU ya? DC Cinematic Universe. Buat gua kecewa. Gua jadi turunin ekspektasi lagi. Gua nggak ngerti kenapa James Gunn membiarkan ini tayang. Betul. Harusnya nggak usah aja. Ya, kalau lu bikin kepercayaan fans nggak hancur.
hancur. Ekspektasi fans yang udah di build up karena Superman jadi hancur Iya, gara-gara film ini. Jadi kayak apa gua harus ekspektasinya low lagi untuk nonton Clayface, Aduh. Batman, dan Kalau Batman gue lain-lain. masih ada harapan lah ya. masih ada, maksudnya gue fans banget nih. Dan maksud gue kan nggak gabung ya, mau dipisah ya. Oh, kan ada Batman lagi. Batman beda. The Iya, Batman sama Batman yang di DCU. Nggak yang di Batman 2. Di Batman gua enggak, itu beda lagi. Ya itu yang gue sih masih percaya lah. Tapi ya pesan buat teman-teman ya, jangan biarkan James Gunn nggak direct DC udah ada. DCU, Maksudnya iya. Biarkan dia ngedirect deh, nggak apa. dia nggak bisa delegasiin tugas sih menurut gue. nggak bisa. Karena gue juga bingung sama Dan pilihan orang ya, pilihan direkturnya gue nggak ngerti Gua nggak ngerti. why. kenapa dia kan eksekutif, pasti dia tahu dong. Yang paling kesian siapa? Aktualnya Siapa? si Jason Momoa. Betul, udah di Udah Aquaman. Aquaman flop. Aquaman bagus Terus awalnya. orang-orang kan internet nge-meme dan ngebangga-banggain dia harusnya mau main Lobo jadi Lobo. Iya. Sekali jadi Lobo Lobo. kayak begini. Gue tadi mau tuh ngeglazing Lobo kali kayak karena desainnya bagus dan yang lain. Lama-lama enggak deh, kurang deh. Jadi malas gue mau ngeglazing Lobo. Sejujurnya ya, Lobo di situ desainnya kayak kegemukan gitu ya sih. Iya banget. Ya udahlah. Enggak buff. Aduh, Ini film kalau ada yang bilang bagus gua nggak ngerti. Iya, sama. Tapi sekali lagi kalau kalian mau bilang bagus atau jelek, lu tonton dulu. Iya, tonton dulu. Biar lu bisa ikut diskusi. Kalau cuman bilang jelek kata Bang Eno jelek, ya Aneh lo. miskin mungkin karena Iya, nggak punya tiket. nggak punya duit buat beli tiket. Jadi, Betul. nunggu bajakan atau nunggu review orang ya elah. Bacaan komentar hari ini San. Jadi ini komentarnya dari video orang tembak orang buat viral ya, dari Hafiz Falevi. Terinspirasi dari seorang beatboxer yang salah beli barang. Gak tau referensinya? Tahu gua. Oh ya, bagus. Chatline. Kalau kalian mau dibacakan komentarnya, komen aja di bawah. Dan ya sekian Radio Sikam untuk episode kali ini. Gue udah beri pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan bukti kalau kalian nonton sampai akhir adalah sebutin villain-villain DC. Dah. Yeah. Untuk kita semua apa San? Stay clean and sound. Dadah.